Halo teman-teman SMP Tarakanita Citra Raya kelas 8A, 8B, dan 8C. Kita sudah lama tidak bersua. Semoga teman-teman tetap sehat dan bisa tetap menjalankan kegiatan kalian masing-masing. Nah, melalui video ini kakak akan menjelaskan kisi-kisi untuk PAT kalian pada hari Kamis. Sebenarnya kisi-kisinya kakak sudah masukkan ke dalam Google Classroom. Bagi teman-teman itu sebenarnya udah bisa download datanya di Google Classroom, ada Word-nya. Cuman kakak melalui video ini akan membantu kalian untuk menjelaskan kira-kira seperti apa sih pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di PAT kalian. Oke. Seperti pelajaran-pelajaran lainnya, semua bahan PAT kalian akan berasal dari buku paket kalian. Jadi semua jawaban, semua soal pasti akan muncul dari sini. Kemarin ada beberapa tugas dari yang kakak kasih. Sepertinya beberapa dari kalian itu mengambil jawaban dari internet. Jadi sebenarnya kakak nggak salahin, kakak benerin karena setelah kakak cek itu masuk akal. Cuman karena ini PAT, semua jawaban dan semua soal akan muncul dari buku paket. Oke, babnya seperti yang kalian tahu, kita akan PAT hanya ngambil dari bab 7 dan bab 8. Oke, sekarang kakak akan jelaskan secara cepat saja kira-kira seperti apa sih soal-soal dari bab 7, seperti apa sih soal-soal dari bab 8. Oke, kita mulai. Kakak lihat dulu catatannya. Yang pertama itu kalian bisa buka di halaman 118. Nah, kakak pernah sempat kasih soal tugas itu tentang tangga nada pentatonis. Jadi soal itu akan keluar tuh. Jadi ada istilah tangga nada pentatonis, ada istilah juga laras slendro dan laras pelok. Contoh soalnya seperti ini. Tangga nada pentatonis memiliki dua sistem laras, yaitu kalian bisa jawab sendiri. Oke, itu kira-kira bahan yang pertama. Bahan yang kedua, kalian juga perlu pelajari tentang apa itu kolintang, apa itu angklung. Ada di buku halaman 121 dan 123. Itu semua di situ ada. Contoh misalnya. Contoh yang kolintang deh. Nama alat musik perkusi tradisional Minahasa, sejenis gambang yang terbuat dari bilah-bilah kayu disebut, kalian bisa jawab sendiri. Itu sudah pasti kolintang. Nah, kira-kira soalnya seperti itu. Jadi ada kolintang, ada angklung. Nah, yang spesifik dari soal angklung, dari bahan angklung di halaman 123, kalian perlu belajar tentang istilah angklung dok-dok lojor dan angklung bungko. Karena kakak nanya tuh, contoh soalnya seperti ini. Jenis permainan angklung yang berasal dari Indramayu disebut, kalian bisa jawab sendiri. Jadi ada pilihannya, ntar ada angklung bungko, angklung bubrak, angklung dok-dok lojor. Nah, kalian bisa cari. Itu semua bahannya ada di halaman 123. Oke, next. Kalian juga perlu belajar tentang gong, genang, dan talempong. Itu di buku ada di halaman 124. Lengkap tuh 124. Contoh soalnya misalnya ya, kakak ambil dari yang talempong. Contoh soalnya seperti ini. Nama alat musik jenis gong berpencu berukuran lebih kecil dari bonang yang terbuat dari bahan logam campuran besi dan perunggu disebut, kalian bisa cari sendiri jawabannya. Intinya adalah kakak akan puter-puter tuh soalnya. Misalnya gong genang adalah bla 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 bla, atau misalnya sekelompok alat musik tradisional Sumbawa yang dimainkan secara bersama dalam beberapa komposisi musik disebut gong genang. Jadi kira-kira soalnya seperti itu. Oh ya teman-teman, hati-hati juga karena PAT ini bentuknya pilihan ganda. Tolong kalian baca jawabannya secara teliti. Baca soalnya teliti, baca jawabannya teliti, karena pasti akan banyak yang akan bikin kalian bingung. Dan ingat, ini waktunya kan pendek. Kalau nggak salah 1 jam ya, seingat kakak jadwalnya. Jadi kalian betul-betul harus hati-hati dan teliti. Selanjutnya,
Nah, ini satu paket bahan. Kalian perlu pelajari tentang rapai. Rapai itu di halaman 125 sampai 126. Ini kakak keluarin soalnya juga waktu tugas kemarin tuh. Jadi ada apa sih disebut rapai? Terus permainan tradisional yang diiringi rapai itu apa sih? Kalian bisa jawab kan, debus. Terus pemimpin permainan rapai disebut Syekh atau Khalifah. 3 ini pasti akan keluar. Kalian perlu belajar ini. Istilah-istilah ini akan keluar. Oke. Selanjutnya, kalian juga perlu belajar tentang musik bambu hitada. Itu juga di halaman 126. Ada musik bambu hitada, ada istilah cikir. Contoh soalnya misalnya gini. Gampang kok. Cikir tuh misalnya alat musik yang terbuat dari batok buah kelapa yang masih utuh dan diisi dengan beberapa butir kerikil bulat atau biji kacang hijau kering. Disebut, sudah, ntar kalian ada pilihannya A, B, C, D, kalian tinggal pilih cikir gitu ya. Perhatikan soalnya, lagi-lagi seperti itu. Selanjutnya, istilah-istilah yang kalian perlu pelajari juga, pelajari tentang sasando, pelajari tentang sape dan pikon. Fokus kepada apa sih itu? Misalnya sasando adalah, sape adalah, pikon adalah apa? Fokus ke situnya saja. Kalian nggak perlu pelajari, ini kan kalau di buku, kalau kalian lihat di buku ini banyak banget tulisan kan. Kalian cuma fokus kepada istilah-istilahnya saja. Nggak perlu kalian perlu baca, misalnya kalian perlu belajar bagian utama dari sasando adalah tabung. Nggak, itu kalian nggak akan keluarin. Fokus ke istilah-istilahnya saja. Berikutnya, gampang. Nggak gampang juga sih sebenarnya. Agak ribet. Kalian perlu pelajari tentang alat musik idiofon. Apa itu alat musik idiofon? Contohnya, alat musik kordofon sama, alat musik membranofon, dan alat musik aerofon. Semuanya kalian pelajari istilah apa itu dan contohnya aja. Kalian nggak perlu belajar tentang nih, misalnya di alat musik membranofon, di tapan nulis tidaknya ada, itu kakak nggak akan nanya. Cuman apa sih alat musik membranofon? Alat musik yang sumber bunyinya dari membran gitu ya, atau getaran membran. Contohnya apa? Misalnya drum, gendang, itunya aja. Fokus cuman pengertian dan contoh. Halaman 128 sampai halaman 130. Selanjutnya, gamelan Jawa terbuat dari apa? Kalian bisa ketemu di halaman 130 juga. Dan pelajari tentang teknik mitet. Itu ada di soal, jadi kalian bisa baca. Kemudian teknik trill, itu penting tuh di Kulintang. Di halaman 133 ada juga soalnya. Cara memainkan sasando kalian tahu, sasando itu apa, kalian bisa tahu. Cara memainkan suling Sunda kan nggak mungkin dipukul kan. Suling dimainin gimana? Ya udahlah, kalian jawab sendiri. Terus berikutnya, rampak rebana. Kalian cari tahu tuh, halaman 136. Next, kita coba lanjut ke bab 8. Nah, karena bab 7 dan bab 8 ini lebih banyak bahannya di bab 7, jadi kemungkinan besar kalian akan menemukan soal lebih banyak di bab 7. Jadi jangan kaget, wah kak, kok bab 8-nya dikit, bab 7-nya lebih banyak. Karena memang bab 7 dan bab 8 komposisi pelajarannya memang lebih banyak materi di bab 7. Jadi sekarang bab 8 tuh dikit, malah bahannya dikit banget. Jadi yang kalian perlu pelajari adalah halaman 146. Itu kalian perlu pelajari apa sih itu kuartet gesek. Istilahnya lagi ya, apa itu kuartet gesek? Quintet tiup, orkes fanfare, dan orkes simfoni. Semuanya kakak sudah keluarin di soal-soal kemarin. Sebenarnya kalau kalian mau lebih mudah belajar, kalian pelajari aja dari soal-soal itu sudah bisa dibilang kan. Minggu pertama kakak kasih 20 soal, berikutnya kakak kasih 10 soal bab 7, berikutnya kakak kasih soal lagi 10 soal bab 8. Bayangin, itu sebenarnya total sudah 40 soal. Dan kemungkinan besar 40 soal itu akan keluar di PAT. Kalau kalian pelajari itu semua, paling enggak 40 soal itu kalian sudah pegang. Nilai kalian udah aman, karena kan PAT itu soal 50. 40 soal kalian udah pegang, paling enggak 10 soalnya lagi kalian yang penting tambah-tambah aja lagi belajar. Jadi pelajari soalnya. Jadi kuartet gesek, quintet tiup, orkes fanfare, dan orkes simfoni. Selanjutnya, nah ini juga sebenarnya sederhana banget contoh-contoh. Kalian cuma perlu belajar tentang apa sih itu instrumen musik ritmis, melodis, dan harmonis. Itu di halaman 147 tuh ada. Jadi nanti misalnya contoh soalnya seperti ini.
Instrumen ensemble berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu, kalian bisa cari tuh jawabannya tuh ada musik ritmis, melodis, dan harmonis. Itu pelajari ya. Terus fungsinya alat musik ritmis tuh ada juga di halaman 147. 147 itu banyak bahannya. Ada fungsi alat musik ritmis, apa itu ritme, itu semua ada di 147 termasuk yang tadi. Kemudian, nah ini agak spesifik nih. Halaman 149 seperti yang kakak udah kasih soalnya, kalian perlu pelajari yang ini. 2 ini doang nih. Waltz dan March. Itu kalian perlu belajar pola ketukannya karena itu akan ada soalnya keluar tuh 2. Kemudian kalian perlu belajar juga apa sih itu gambang kromong dan apa itu tehian, halaman 152. Nah, kemarin tuh sempat ada jawaban dari teman-teman yang sempat sebut biola yang dari Tiongkok itu erhu. Nggak salah, itu benar. Cuman karena memang kita sekarang lagi pelajari istilahnya tehian di buku halaman 152, jadi tolong kalian jangan bingung, loh kok nggak ada jawabannya erhu, adanya tehian. Nanti di PAT itu ada jawabannya tehian. Terus apa itu tingkilan dan tari Jepen? Itu kalian bisa ketemu di halaman 153. Ya, 153. Lengkap. Jadi sebenarnya bab 8 tuh nggak terlalu banyak, dan hampir semua soal yang kakak kasih dari bab 8 itu akan keluar di PAT. Pada dasarnya kalian bisa jawab kalau misalnya gini, kalau misalnya kalian baca soal-soalnya aja itu udah sangat menolong kalian belajar. Jadi kira-kira seperti itu bahan PAT-nya. Kalau kalian mau mudah memang bisa download kisi-kisinya. Bisa juga kalian belajar dari soal dan itu semuanya sudah ada. Oke, kira-kira seperti itu bahan PAT-nya. Semoga kalian bisa belajar menggunakan waktu. Ini kan videonya keluar di sehari sebelum kalian PAT. Setelah nonton video ini kalian sebaiknya langsung belajar. Saran kakak langsung belajar, pelajari semuanya supaya besoknya kalian aman. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga kalian tetap semangat belajar. Selesaikan PAT dengan baik. Ingat teliti, ingat kata-kata kakak, teliti. Kemudian hati-hati dengan jawaban-jawaban yang menjebak. Pelan-pelan baca soal, teliti, dan ingat waktunya. Kalian kalau nggak salah punya 1 jam atau 1,5 jam, saya kakak lupa. Tolong kalian perhatikan waktu. Jangan terlalu lama di satu soal, akhirnya kalian nggak sempet ngerjain soal lain. Oke, sekian dari kakak. Tetap ingat jaga kebersihan, tetap ingat jaga kesehatan, dan